Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau demoin kalkulator ROAS Shopee yang baru. Jadi ada tambahan fitur yaitu cari harga. Jadi buat yang belum punya tools ini free. Cek aja di ganirozaki.com. Teman-teman masuk ke ganirozaki.com. Lalu di sini ada tools pamungkas seller, pilih yang kalkulator hitung target ROAS Shopee. Nah, pilih yang ini ya. Nanti teman-teman dapat ini, dapat kalkulator ROAS ini. Jadi fitur utamanya sebenarnya cari ROAS. Jadi kita masukin harga, saya jelaskan singkat ya, masukin harga, HPP dan lain sebagainya, sehingga ketemu kita ROAS yang kita set berapa. Dan kalkulator ini nggak harus terlalu detail teman-teman, nggak perlu terlalu detail. Yang penting tuh kita punya gambaran, akurasi dengan selisih 10% tuh oke banget. Karena ya yang penting itu kan di lapangannya alias di dashboardnya bukan kalkulatornya, jadi nggak perlu terlalu detail. Oke, ini fitur lama untuk cari ROAS. Sekarang saya balik kalkulatornya menjadi cari harga. Saya demoin ya. Kalau diklik teman-teman nih cari harga, klik gini. Nah, teman-teman inputnya bukan harga duluan, tapi ROAS-nya berapa. Nah, teman-teman kan masing-masing setiap seller beda-beda ya. Ada yang biasa main di 20, ada yang saya rasa kalau udah terbiasa sama JMV Max, udah tahu nih, kalau aku pasang segini biasanya jalan, kalau aku pasang sini biasanya nggak jalan. Nah, yang biasanya jalan tuh berapa? Misalkan teman-teman biasa, kalau pasang 8 biasanya jalan. Berarti, oke, kita tarik mundur. Kalau crossnya di seller center dapatnya 8. Oke, terus akses performanya on atau tidak? Saya contohin tidak ya, matiin ya. Berarti ekspektasinya teman-teman dapat ROAS 5,6. Jadi pasang 8, ekspektasinya dapat 5,6, naik turun. Ini rata-rata lah 5,6, ekspektasinya ya. Tapi belakangan kadang drop banget. Tapi ya ini namanya juga kalkulator, nggak akan sama persis. Karena ini cuma estimasi aja dan yang nggak perlu terlalu detail, yang utama adalah tetap di dashboard. Oke, set 8. Lalu berapa persen dari keuntungan kotor teman-teman untuk jadi iklan? Menurut saya itu maksimal 50%. Maksimal ya, karena artinya apa kalau teman-teman punya untung kotor, misalkan omset 100.000, HPP-nya 50.000, sehingga punya untung kotor 50.000, maksimal 25.000 itu jadi iklan. Menurut saya itu kondisi ideal. Maksimal ya, lebih rendah lebih baik. Tapi tergantung volume juga, jadi tergantung kondisi masing-masing. Kalau lebih dari itu, menurut saya kondisinya nggak ideal. Yes, mungkin untung. 80% gross profit jadi iklan, yes, mungkin saja teman-teman masih untung. Tapi menurut saya, itu kondisi tidak ideal. Sekarang para seller butuh profit, karena kita kepepet dari mana-mana, dari pajak, dari pemerintah, dari daya beli turun yang mungkin daya beli turun, bahan baku naik, terus apa lagi ya, platform naikin harga, naikin admin fee, dan masih banyak lagi. Jadi menurut saya 50% maksimal gross profit jadi iklan itu adalah kondisi ideal. Lebih rendah dari itu oke, tapi balik lagi tergantung volume. Karena kalau ngerendahin itu membuat harga jadi lebih tinggi, membuat conversion rate menjadi lebih rendah lagi. Oke, jadi kalau mau di set ini terserah, tapi saran saya 50% biarin aja. Terus voucher maksimum berapa untuk di produk tersebut? Maksimum ya itu cuma teman-teman sendiri yang tahu. Biasanya teman-teman ngasih voucher berapa? Misalkan 5.000, 10.000, ini estimasi aja. Kalau persentase gimana? Ya tinggal dikalikan aja maksimum berapa. Terus admin fee di sini saya tulis 25%, teman-teman kalau mau ganti silahkan. Ini 25% secara umum. Ya bisa 20, bisa misalkan 27 yang mall atau gimana. Ini secara apa ya? Secara umum saya tulis di sini 25%. Silahkan edit aja. HPP-nya berapa? Misalkan HPP-nya teman-teman jual di harga harga perolehan teman-teman misalkan di 50.000. Misal ya 50.000, terus ada biaya proses pesanan. Ini 1.250, di kalkulator ini digolongkan sebagai HPP. Karena mau nggak mau kita harus keluar. Meskipun kalau dia ordernya 3 pieces, 4 pieces, 5 pieces, itu 1.250 itu 1.250 itu kan untuk satu resi ya, bukan untuk satu pieces. Tapi nggak apa-apa, ini kan estimasi. Jadi 1.250 per pieces. Ini saya golongkan sebagai HPP. Sehingga ketemu HPP real Anda atau real real kasus ini adalah 51.250. Sehingga harga finalnya kalau teman-teman mau main di 8 ROAS 8 dan ekspektasi ROAS-nya 5,6, teman-teman harus pasang harga sekitar 149.000. Lumayan alias sekitar 3 kali HPP. Ini di bawah ada 2,9 kali HPP atau sekitar 3 kali HPP. Silakan dihitung balik. Oke, kalau 149 admin fee-nya berapa, terus iklannya berapa, ROAS-nya berapa, silakan bisa dihitung balik. Jadi gitu, ini tarik mundur dengan ROAS PD-nya berapa sehingga ketemu di ujungnya adalah harga final saran harga final. Apakah harus fix segini? Ya enggak juga. Sekali lagi ini kan kalkulator untuk estimasi ya. Untuk estimasi dan tidak akurat. Kalau teman-teman, aduh nggak pede nih 149, ya udah 140 aja ya silahkan. Itu atur-atur aja.
Ini case pertama, yaitu kalau teman-teman tahu ROAS yang biasanya enak dimainin itu di ROAS berapa. Case kedua, misalkan teman-teman udah punya data aktual. Nih, misalkan saya kasih contoh nih ya. Produk ini, ROAS-nya dapatnya 1 bulan terakhir di 8,4. Di 8,4 sekarang kita tarik mundur. Kalau saya dapat ROAS aktual di 8,4, harganya harus berapa kali HPP sih atau harganya harus berapa? Kita tarik mundur. Nah, inputnya bukan di sini 8,4, jangan gini. Karena estimasinya di sini 5,9, tapi saya kan dapatnya 8,4, berarti dinaikin. Mungkin sekitar 14. Oh, 14 9,8. Kita iterasi namanya. Coba kalau 13 9,1, kalau 12 8,4. Oh, pas nih. Tadi saya dapat 8,4 berapa? 8, ya anggaplah 8,4 pas. Oh, pas nih. Berarti kalau saya dapat ROAS aktualnya 8,4, itu nanti harganya berapa? 50% keuntungan, voucher max-nya. Kalau produk ini tuh kalau nggak salah di 1000 ya. 1.500 kalau nggak salah. Terus admin fee-nya toko ini tuh sekitar 20, nggak nyampe 25 untuk toko yang ini, 21 kalau nggak salah. 22 lah, 22 ya. Terus HPP-nya produk ini, sepatu pantofel wanita ini, putri ini adalah di 110.000. 110.000. Oke, nah sehingga logisnya saya pasang harga di 217.000. Ini tarik mundur dari ROAS aktual yang didapat. Jadi kalau saya harganya ternyata di bawah ini, lebih baik saya naikkan supaya saya tidak boncos. Sebenarnya nggak boncos. Kalau saya pasang 200.000, mungkin nggak boncos karena masih ada bantalan untung. Bantalan untung yang tadi 50% ini, tapi kondisinya tidak ideal. Karena menurut saya balik lagi bahwa seller tuh butuh profit. Profitnya kudu tebal supaya apa? Siap menghadapi segala rupa tantangan di depan. Karena luar biasa kita kena prank soal pajak, nanti soal NIB pula, dan sekarang platform juga bilang ada menekankan bahwa ini biaya-biaya yang opsional, yang dimana persepsi kita semua kalau itu nggak ikut seakan-akan penjualan akan turun. Intinya seller dipepet maju kena mundur kena dipepet sana sini menurut saya butuh profit tipis, kondisi tidak ideal, profit tapi tidak ideal. Oke, gitu teman-teman. Kalau masih bingung silakan ulik-ulik aja sendiri. Menurut saya sih ini sederhana sekali. Jadi ada 2 use case yang tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman PD-nya main di ROAS berapa di seller center, sama teman-teman kalau udah punya data aktual kayak gini di 8,4, cari di sininya nih ya, di bagian ininya di 8,4, hati-hati bukan di sini. Meskipun ini aslinya saya set ROAS 14. Aslinya saya set ROAS 14, aksesi performanya aktif dan dapatnya saya 8,4. Tapi ini abaikan aja. Jadi settingannya tidak diapa-apain, harganya yang diotak-atik. Naikin harganya gimana? Nah, naikin harganya balik lagi ke masing-masing. Mau langsung dut, silahkan. Mau pelan-pelan, silahkan. Kalau saya pribadi lebih suka dut, langsung. Karena kalau ternyata gila, panjang lagi lah. Tadi video ini kan hanya khusus untuk kalkulator ROAS. Itu aja. Yang mau dapat tools ini free ya teman-teman. Silahkan masuk aja ke ganirozaki.com. Di sini ada tools pamungkas seller. Cari yang kalkulator hitung target ROAS Shopee. Jadi ada 2 mode, cari ROAS sama cari harga. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.